Merantau untuk mengejar pendidikan dan memperbaiki ekonomi keluarga, itulah yang menjadi tekad utama Febra Luciana ketika ia meninggalkan kampung halamannya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Lulus SMA tahun 2013, ia diterima di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan beasiswa. Namun karena sakit yang cukup lama menyebabkan nilainya turun dan beasiswanya dihentikan, ia pun harus mengubur mimpinya menyelesaikan kuliah di kampung impiannya tersebut. Kegagalan ini membuatnya malu untuk pulang kampung dan memutuskan untuk bertahan hidup di Jakarta. Berasal dari keluarga sederhana, ia harus berjuang sendirian untuk membiayai hidupnya di Jakarta. Berbekal sepeda motor hasil kerjanya bersama seorang teman, ia pun mendaftarkan diri sebagai ojek online. Namun mimpinya untuk kuliah dan meraih pendidikan yang lebih tinggi tidak pernah hilang. Ketika mengantarkan paket ke kampus lamanya, ia merasakan kerinduan yang dalam untuk kembali kuliah. Tahun 2023, ia mendaftarkan diri untuk kuliah di Institut Ilmu Al-Quran IIQ, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan yang sama sempat ia tempuh 10 tahun yang lalu. Dan ia tetap menjalankan profesinya sebagai ojek online untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Kisah viralnya banyak menginspirasi masyarakat. Bagaimana kisah perjuangannya? Mari kita simak dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini kita akan ngambil inspirasi, ngambil hikmah dari narasumber yang luar biasa. Namanya Uni Febra Luciana, ya. Ini beliau Masya Allah berjuang setelah dulu sempat kuliah beasiswa, tapi harus berhenti ya karena sakit. Dan akhirnya 10 tahun menjadi ojek online, tapi nggak putus cita-cita, tetap sekarang lagi kuliah lagi nih di IIQ, tafsir dan dakwah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sambil ngojek, Masya Allah. Ini inspiratif banget, kita akan ngobrol langsung dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Ini sehat tuh nih? Alhamdulillah sehat. Izin ngobrol-ngobrol ya? Siap. Alhamdulillah, jadi awalnya dulu itu sempat kuliah beasiswa. Betul Pak. Tahun berapa waktu itu? Kuliah beasiswanya tamat SMA Madrasah Aliyah 2012. Mana di Padang? Ya. Mas kuliah beasiswa tahun 2013 kok. Beres di Padang, kuliahnya di Jakarta. Ya, di mana waktu itu? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus akhirnya sempet jalan berapa semester sakit? Iya betul kok. Sakitnya pas ujian UAS kok. Sakit pas ujian UAS, jadi ujiannya susulan, terus IP-nya di bawah 3, jadi beasiswanya dicabut. Gitu. Itu 2016 kok. 2016. Waktu itu. Ya. Jadi ketika akhirnya dicabut, sempat pulang dulu ke Padang? Oh enggak. Justru setelah beasiswa dicabut tidak berani pulang kok. Ngasih taunya gimana tapi akhirnya? Ngasih taunya di telepon. Tuh saya baru berani cerita itu hampir 1 tahun setelah diputus beasiswa? Iya, setelah beasiswa diputus. Dan dari akhirnya diberhentikan beasiswa, berarti kan nggak kuliah. Itu langsung mulai ojek online atau sempat kerja atau ngapain dulu? 1 tahun kemudian kok baru ojek online, tapi sebelumnya itu saya kerja serabutan aja. Apa yang bisa kerjain dikerjain? Iya, kerja waktu itu. Kerja di tempat orang bikin aksesoris yang gajinya sehari 1 barang itu kan bikin handmade ya kak. Satu barang itu ada yang 1 biji 2.000, ada yang 1.000, jadi sehari itu dapatnya 20.000 lah. Waktu itu sehari dapat 20.000. Ya seporsi makan doang kalau di Jakarta. Iya zaman itu ya seporsi sisa dikit, tapi nggak cukup buat seporsi lagi. Iya, iya. Buat minum juga dapatnya yang tawar, nggak dapat yang manis. Ya betul sekali. Jadi sampai sekarang udah sambil ojek online 10 tahun tadi betul? Tepatnya kalau lebih tepatnya ojek online ini dari 2018 awal, 8 tahun. Itu mulai jalan 8 tahun menuju nanti ya. Oh, kalau boleh tahu di Padang profesi orang tua apa? Iya, jadi kan saya perempuan jadi driver gitu. Banyak tuh yang nanya, orang Padang kenapa nggak jualan gitu kan, kebanyakan di sini orang Padang jualan gitu. Ya, orang yang Minang. Kebetulan kami dari keluarga besar para driver.
Gitu. Almarhum ayah saya itu driver, supir angkot. Iya. Almarhum kakak saya yang laki-laki yang Oh, punya tua, kakak sudah wafat. ada satu orang sudah wafat tuh juga driver. Kakak yang satunya lagi laki-laki juga driver. Ada keponakan sekarang, anak dari kakak yang sudah meninggal itu, dia driver juga Nanti gitu. punya perusahaan taksi sendiri nanti insya Allah. Terus akhirnya waktu sempet bertahan hidup di Jakarta sebelum yang ngojek, gimana tuh? Sempat minus nggak sampai aduh hari ini nggak makan nih, nggak ada kerjaan dan lain-lain? Tuh mungkin itu kayaknya kalau mahasiswa mungkin kebanyakan pernah ngalamin kali ya kok ya. Dan tetap harus ambil biaya bulanan yang pasti tetap ada, kos masih kos atau? Iya. Atau jadi akhirnya nyari kos apa tetep. tebengan? Oh enggak, tetap ngekos tapi ya pindah-pindah nyari yang murah. Jadi kalau misalnya ngekosnya Semurah-murahnya kos di Jakarta bulan itu di tahun waktu itu dapat di 600.000 berapa? Masih berdua. ada tuh. Waktu 600. itu waktu COVID, jadi lapak pecel lele ditinggalin sama penjualnya, nggak ada yang nyewa, Oke. disewain aja murah gitu sama yang punya. Saya sama Oh, temen agak saya luas berdua. tuh jadinya tuh. Lumayan. Enggak kok, tidurnya bareng motor. Jadi kan nggak ada garasinya. Jadi ini motor parkir, Motornya kita tidur di siapa? sini. Motor saya yang buat ngojek. Oh, bawa dari Padang atau Enggak, di sini, ambil di sini. Dia dulu tuh sempat beli di ada sini? punya teman yang mau buka usaha, dibantu orang tuanya, terus dia ngajak saya kerja sama. Iya. Kita belilah motor itu dari hasil kita usaha berdua itu. Tapi waktu Oh, ada itu sisa cuman aset. waktu itu cuman cukup buat, tapi itulah hasilnya gitu, walaupun nggak kesimpan, nggak ketabung, itu hasilnya ya motor. Baru saya bayarin itu motor ke teman saya waktu COVID tahun 2020. Alhamdulillah sekarang udah punya saya. Sekarang ngojeknya pakai motor itu? Pakai motor itu sampai sekarang. Legend itu asli. Motor yang legend Mio GT. Wah, itu udah banyak minta jajan belum? Minta dibenerin terus? Iya, baru jajan kemarin. Alhamdulillah. Ini baru perjuangan. Yang gini-gini biasanya baru sukses. Nih, penasaran dengan perjuangan selanjutnya? Jangan kemana-mana. Jeda sebentar, kita tetap bisa selalu ada itu. Itu 2 hari lagi pendaftaran mau tutup, gelombang terakhir. Daftar, kurang lagi kok uangnya. Udah hari terakhir daftar kurang uangnya. Ya Akhirnya Allah, mau gimana cari dapetnya? kemana lagi ini uang. Selalu ada hikmah. Bismillah, balik lagi ngobrol sama Ustazah. Ya, alhamdulillah. Karena belajarnya tafsir, Masya Allah, di IKI pula, alhamdulillah. Teman ini lagi proses perintisan perjuangan jalur menjadi orang hebat. Bismillah. Oh nih, jadi akhirnya 2023 berhasil kuliah lagi. 2024 kok. 2024? Ya, 2024. Itu nabung dulu berarti? Yang lebih Yang ini berarti nggak beasiswa kan? Biaya sendiri? awalnya biaya sendiri. Jadi yang lebih ditabung pada saat mau masuk IKI itu adalah tekad. TK. Lebih menabung tekad sih, maksudnya lebih menguatkan Apa? tekad. Karena sudah mulai cukup menikmati kerja, udah ada penghasilan, udah lebih atau gimana? Karena saya udah tahu biaya kuliah di sini dari sebelumnya itu. Jadi kayak kira-kira bisa nggak ya, ini tuh mahal, cukup mahal untuk level pekerjaan saya yang cuma ojek online gitu. Jadi tahun 2023 saya ngetem di depan IIKI nyari penumpang kok. Saya ngelihat di depannya kan UIN, kampus saya yang dulu, di Iya. depan IIKI. Wah ya Depan-depanan Allah, iya itu ini gitu. Kangen deh masa-masa jadi mahasiswi lagi gitu kan. Tapi kan nggak mungkin balik ke situ. Terus saya nengok ke kiri, wah IIKI, iya masuk IIKI kali ya. Gitu kan. Kepikiran Maksudnya jadinya. ini Ini kan logatnya udah logat Jakarta pula lagi berubah. Udah bukan bahasa Padang lagi. Ya terus iya. gitu. Jadi kan masuk IIKI kali ya, ini kan nengok ke kiri gitu kan. Masuk IIKI kan di sini mah kalau di swasta bebas umur berapa aja, kalau di UIN kan Oh, udah iya, nggak bisa betul sih, gitu kan. Itu tahun 2023 kok. Dan Daftar, saya bikin akhirnya. konten waktu itu 2023 itu bikin konten tentang isi hati saya pada saat itu. Di TikTok. Di TikTok. Rame itu. Rame yang nonton waktu itu Alhamdulillah. hampir 200.000, sedangkan followersnya cuma sedikit gitu. Heeh. Banyak yang mendoakan di situ, ayo kak semangat kuliah lagi, ayo Iya. kak semangat. Jadi semakin Alhamdulillah. termotivasi. Disitulah mulai menabung tekad, menabung tekad dan percaya pada ayat yang 1:1:700 Masya Ya. Allah. yang Al-Baqarah 261. iya, betul. Iya. Jadi sejak itu saya mulai berusaha sesering mungkin sedekah subuh setiap masukin uang ke
kotak amalnya saya Diniatkan untuk niatkan, itu. ya Allah, hamba Ya pengen masuk tawasul IIKI, dengan amal solih ya. mohon kemudahannya ya Allah gitu. Akhirnya bisa itu gimana? Akhirnya ini? bisa daftar ke IIKI tahun 2024. Itu 2 hari lagi pendaftaran mau tutup gelombang terakhir. Daftar, terus daftar aja dulu kan waktu itu cuma 250 pendaftarannya aja. Pas daftar ulangnya 1.600.000, jadi 9 juta bagi 6 gitu kok. Jadi satu semester awal itu 9 jutaan bagi 6 gitu kan. Kita boleh bayar 1/6-nya dulu. Yang penting kita dapat NIM dulu nih gitu. Iya, jadi mahasiswa dulu. Iya, kurang lagi kok uangnya. Udah hari terakhir daftar ulang, kurang uangnya. Ya Akhirnya Allah, mau gimana cari dapetnya? kemana lagi ini uang gitu. Saya ingat saya punya teman yang kerja di IIKI bagian keuangan, teman waktu sekolah. Jadi kan teman saya udah sukses, udah pada sukses ya kok. Kan. Yang Darul Daliman. Iya. Terus gimana? Ditolongin? Boleh ini gimana ya gitu. Ya dia juga nggak bisa menggunakan wewenang dia sebagai bagian keuangan untuk membantu saya kan nggak boleh gitu ya. Tapi dia bilang kamu kurang berapa? Kurang 250 gitu. Terus ya udah nih saya pinjemin uang pribadi dia dipinjemin ke saya. Bayar hari itu, daftar ulang, lengkapi berkas, baru kalau nggak salah entah 2 hari atau 3 hari kemudian baru uang 250-nya saya ganti. Bagi waktunya akhirnya gimana jadinya? Akhirnya masih sambil ojek online kan? Iya tetap. Terus kalau nggak sambil ojek online kan nggak ada pemasukan dari lain kok. Iya akhirnya bagi Begitu waktunya beres waktu semester kuliah, 1 itu kuliahnya siang kok dari jam 1 sampai jam 6 sore. Oke, Kalau jadi pagi semester bisa 1, narik. paginya narik dulu, nanti malam pulang kuliah narik lagi. Sampai jam berapa batas paling malam? Biasanya jam 11. Malam-malam uni ya. Biasanya jam 11 sih, biasanya jam 11. Masya Allah. Alhamdulillah jam 11 tuh masih ada rezeki dari Dan Allah. sampai sekarang ini masih kayak gitu jam Kalau sekarang kuliah karena dan masuk pagi, masuknya pagi kok. Sekarang saya jam 5 narik dulu, jam 5 pagi narik dulu yang kayak kemarin di konten itu. Jam 5 pagi narik dulu sampai jam 7, terus kuliah. Nanti pulang kuliah itu kan tahfiz dulu. Iya. Tahfiz dulu, habis tahfiz nanti baru narik lagi. Terus pernah nggak nganter, taunya ke IIKI atau ke UIN ketemu dengan dosen yang lama atau teman-teman yang lama? Pernah banget dua-duanya. Pernah nganter ke IIKI, pernah nganter ke UIN. Nganter ke UIN pertama tuh nganter ke gedung rektorat. Saya fotoin rektorat dari atas, ada gedung aula auditorium tempat wisuda kan, yang nggak sempet saya jajaki. Iya kan, karena kan nggak sampai wisuda di situ, nggak kesampaian ke situ. Saya fotoin, lalu bikin konten, ya Allah nganter ke kampus sendiri. Pernah lagi beberapa waktu kemudian nganter lagi, ketemu dosen yang keren sekali. Beliau itu benar-benar dosen yang favorit saya waktu kuliah. Tapi karena lagi kerja, saya merasa entah kenapa pada saat itu ngerasa malu menyapa beliau ini. Padahal ternyata beliau pas tahu saya ojek online, ternyata beliau sangat apresiasi saya, ya semangat ya, ternyata kita tuh akhirnya dinotis ya. Iya gitu. Tapi waktu itu saya mungkin overthinking aja sih kok, yang namanya kita nggak sukses. Tapi itu mungkin, adab, Masya Allah ya. Iya, dan alhamdulillah di orang luar, orang kadang ada yang main langsung orangkul apa pun enggak, misalkan kadang lagi ada pengajian di mana pengen foto sama asatisnya, ada yang langsung, kadang ada yang langsung narik, kok juga tahu-tahu dibetot-betot, ditarik-tarik ya. Tapi yang Masya Allah itu juga adab ya, alhamdulillah. Nganter ke IIKI juga pernah kok. Nganter ke IIKI, jadi datang satpamnya suruh parkir, disangka saya mau kuliah. Saya mau nganter makanan, Pak. Loh kok jadi nganter makanan? Pak, saya kan emang bukan ojek, Pak, gitu. Oh iya, gitu. Alhamdulillah, masih banyak banget nih yang pengen kau gali dari ustazah kita ini. Jangan kemana-mana ya. Kita jeda sebentar, tetap di Selalu Ada Hikmah. Habis bayar uang kuliah, saya sisa 12.000. Ya Allah. Tapi hari Jumat kok waktu itu. Jadi saya dapat Jumat berkah, di jalan dikasih makan sama tukang parkir. Selalu Ada Hikmah, masih dengan Ustazah Febra. Alhamdulillah, kita ambil inspirasi lagi dari beliau ya. Yang kau penasaran dari cerita perjuangannya tadi, gimana akhirnya Uni ngasih tahu ke orang tua dan gimana responnya? Kapan ngasih tahu udah kuliah lagi? Oh, ngasih tahu itu. Jangan tahu dari video viralnya lagi. Oh enggak, orang tua saya kan nggak main sosmed. Ibu tuh saya ngasih tahu, sebenarnya ngasih taunya tuh lebih ke, Bu, saya mau kuliah.
kamu punya uang nggak? Ya itu Iya. yang pertama ibu tanya gitu kan. Itu waktu pengen daftar kan? Iya, kamu punya uang nggak? Kan ijazahnya belum ditebus dari MAN gitu. Oh masih demand sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Ijazahnya, ibu punya uang nggak? Bu, sebenarnya nggak, uangnya nggak ada persiapan, tapi minta doanya aja gitu. Cuman Bu, saya nggak bisa kayaknya beberapa beberapa nggak bisa waktu ke ngirim ke depan ibu. mungkin nggak bisa bantu-bantu. Jadi saya kalau ngirim juga nggak banyak sebenarnya kok, tapi ya sekarang bantu-bantu buat ini. kayaknya saya takut nggak bisa bantu-bantu. Nggak apa-apa, Ibu kata ridho. ibu saya, nggak apa-apa. Pas akhirnya keterima gimana responnya? Ngasih ngabarin dulu aku udah jadi mahasiswa lagi. Bu udah terima, tapi kan waktu itu uangnya nggak cukup kan kok. Jadi Bu udah keterima tapi uangnya kurang gitu. Sebelumnya Kira-kira- akhirnya pinjemin teman. Iya, Bu, kira-kira ibu boleh nggak kalau misalkan minta tolong di kampung pinjemin dulu gitu kan? Ya aja gimana ya, ke siapa ya? Ibu juga bingung. Coba deh kamu cari dulu di situ. Ibu bantu doa di sini gitu kan? Ya Ya gitu, mungkin ibu bantu nyariin mah nggak, tapi bantu berdoa di sini langsung kemudahannya. Hal yang tadinya nggak terpikirkan terpikirkan dan Allah datangkan ininya Nanti gitu. catat nomor Koko lah ya, kalau ada butuh apa-apa nanti istilahnya, insya Allah. Ya. Terus gimana nih? Udah sekarang udah tahu kan, berarti udah kuliah lagi kan, udah jalan dari 2024. Udah. Senang dong. Ya, ibu senang. Terus ibu selalu nanya, kamu udah bayar kontrakan belum gitu. Udah apa? Udah bayar kontrakan belum gitu. Udah bayar uang kuliah belum? Waktu itu saya pernah nih kok punya tunggakan 12.900.000. Jadi semester 1, semester 2 kan, semester 1 9 jutaan, semester 2 5 jutaan, semester 2 sampai semester 7 itu 5 jutaan. Saya baru bayar yang pertama 1.500.000-an itu kan kok. Jadi ada tunggakan. Udah masuk semester selanjutnya lagi. Saya nggak bisa isi KRS. Nggak bisa isi KRS kan kok. Terus gimana ya, saya datang ke keuangan. Gimana ya gitu, saya harus gimana ya Bu gitu kan. Di keuangan sebenarnya kan orang yang teman saya gitu, tapi kan tetap kita harus Ada secara atasannya formal lagi juga kan. iya, tetap secara formal kita tetap harus ini. Terus gimana akhirnya? Bisa, ya udah punya uang berapa gitu. Saya takut 200.000 Bu gitu, utangnya 12.900.000 kok. Oh, ya Allah, minusnya 200.000 Bu, ya udah nggak apa-apa, sini gitu, terus setorin aja 200.000, diaturin sama ibunya biar bisa 200.000 tuh Itu bisa masuk. atasannya teman berarti. Iya, enggak, teman saya. Saya manggilnya ibu. Kalau di kantor, kalau di kantor, panggil ibu. Iya, kalau di chat biasa panggil nama gitu. Ya, bayar Akhirnya 200.000 ngisi bisa, KRS. sisa 12.700.000. Saya sisa uang 12.000 kok waktu itu. Jadi kurang maksudnya nolnya doang sih. habis bayar, enggak habis bayar uang kuliah saya sisa 12.000. Ya Allah. Tapi hari Jumat kok waktu itu. Jadi saya dapat Jumat berkah, di jalan dikasih makan Masya sama Allah, tukang mantap, parkir. mantap, Jadi ada alhamdulillah. kan tukang parkir suka dititipin Jumat berkah sama orang, Pak, ini ntar bagi-bagi ini ya ke orang yang parkir gitu, yang naruh motor di sini gitu. Terus ada lagi teman, Uni ini saya kemarin download satu aplikasi, dia tuh dapat hadiah minyak, satu aplikasi buat belanja gitu, terus dapat hadiah minyak. Dia kan nggak butuh minyak kan, dia tinggal di asrama kok. Ini buat Uni aja. Saya datang ke rumah tuh bawa itu Minyak goreng. makanan, minyak, terus dikasih kebab sama customer. Itu benar-benar makanan. Dengan tadi pagi cuma punya 12.000 habis bayar uang kuliah. Terus Masya bawa Allah, makanan banyak, saya bikin udah. konten kok. Rame lagi. Bikin konten rame lagi, ada yang DM saya. Mbak, emang berapa kamu kurang uang kuliahnya gitu. 12.700.000 Kak, saya kasih tuh itunya. Difotoin. Fotoin. Dikirim sama dia 13 juta. Sama kakak. Tapi kamu jangan. Udah ketemu sama orangnya belum? Nggak tahu. Kamu Sampai sekarang nggak tahu? Kamu nggak usah tahu siapa saya. Kamu nggak perlu kayak bikin konten berterima kasih ke saya segala macam, nggak perlu. Baru kemarinya, kesininya baru ya harus nyari lagi gitu uang kuliahnya. Ya kayak gini mah di luar sana ada yang detik ini juga lagi maksiat. Mereka juga tetap dapat rezeki. Rezekinya juga dari Allah. Masa ini udah nurut sama Allah malah jadi pelit ke dianya? Nggak mungkin. Udah tenang aja. Ini jadi saksi kalian. Kata semua. senior begitu, senior yang udah mau lulus tuh begitu kok. Gak usah Ya, saya takut dianggap kita senior kuliah. juga lah. Udah Kata tua juga kan saya juga. Kuliah di sini mah nggak usah takut kurang duit, nanti ada aja jalannya, tenang aja. Ternyata cerita yang kayak saya tadi itu sudah banyak terjadi di senior saya gitu. Ih, barokah sih. Masya Allah. Udah Semoga nanti kedepannya sama begitu di lagi. sana ya. Alhamdulillah. Oh enggak, nanti kedepannya Uni yang bantu banyak orang. Masya Allah, Pastilah, amin. Insya Allah. Uni sedikit nih terakhir. Kasih pesan dong kepada semua yang nonton.
yang mungkin malas kuliah atau bahkan malah udah bisa kuliah malah disia-siakan. Yuk kasih motivasi ke semua ini. Nih, kalau dari saya, setiap kalau misalnya ditanya dengan pertanyaan yang sama nih, kayak kode ini sekarang nih, saya jawabannya selalu sama. Jawabannya, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Dunia ini begitu luas dan kita berhak mengisi ruang-ruang kosongnya dengan kesabaran dan cinta. Iyang surukumullahu fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolongmu, maka tidak ada siapapun yang dapat mengalahkanmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk kok. Saya tuh cuma pengen ngajar Quran. Maksudnya saya pengen nggak apa-apa ngaji anak kecil. Pokoknya saya nggak yang kepengen jadi dosen jadi ini gitu ya. Itu mah kalau misalkan kecapai nanti ya alhamdulillah. Tapi sekarang tuh sudah ada. Pengennya belajar Quran dan bisa nanti mengajarkan gitu. Amin. Gitu, berharapnya. Alhamdulillah tuh di kampus juga ada namanya ada kegiatan namanya sekolah guru ngaji. Itu kita bisa praktek di tempat, ya. Iya kita di daftar, nanti kita di situ diajarin cara ngajar ngaji dan saya ikut itu gitu. Nanti semoga bisa semangat terus ya. Doain Koko juga. Iya. Dan kau sehat selalu, dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Salam ke ibu, salam ke orang tua. Bismillah kau menantikan kebesaran Allah di kehidupan hamba-hamba Allah yang seperti ini. Pasti jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau ya. Pemirsa, itulah obrolan inspiratif kita dengan narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan menggugah kita untuk jadi hamba Allah yang benar-benar luar biasa juga. Kita akan ambil hikmah lagi selanjutnya dari narasumber selanjutnya tentunya di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakillah khairan. Barakallah.